المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Masyudi, Bapak Haji Abdul Somad, Bapak RW dan Ketua Masjid. Insyaallah semuanya yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin setiap, mestinya besok malam lusa, tapi saya besok malam mau pergi haji, nah, saya datang duluan, minta doanya dari para jamaah, semoga perjalanan hajinya dimudahkan Allah untuk mendapatkan haji yang mabrur, serta para jamaah di sini juga diberi kemudahan untuk berhaji. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafun salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara, taklim kita sampai pada surah Al-Maidah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ma ja'alallahu, tidaklah Allah menjadikan min bahirah, dari onta bahirah. Bahirah itu onta yang dulu orang jahiliyah membolongi kupingnya, dilubangi besar, dikasih nama bahirah. Ya. Dan bahirah itu adalah onta perempuan yang lahir atau melahirkan anak 5 kali dan anaknya perempuan semua. Nah, orang jahiliyah dulu kalau ada onta model begini,
onta perempuan ngelahirin anak perempuan, maka biasanya sama orang jahiliyah dia dilepas, nggak boleh dipakai, ditaekin, nggak diambil air susunya. Ya. Kira-kira orang jahiliyah itu mengharamkan onta kayak begitu untuk diambil manfaatnya. Padahal onta itu kan salah satu hewan yang dimanfaatkan baik buat berkendara maupun susu. Wala sa'ibah, dan juga Allah tidak menjadikan pada onta sa'ibah. Sa'ibah itu onta yang tidak juga tadi tidak dijadikan untuk kendaraan, bulunya juga nggak diambil, air susunya enggak. Nah, sa'ibah ini biasanya oleh orang jahiliyah onta yang dinazari, ya, dinazari untuk tidak dipakai, ya. Terutama kalau dia punya nazar, misalnya kalau saya hasil maksud apa gitu ya, lalu kok hasil maksud, maka dia nazar satu ontanya nggak diambil manfaat, dibiarin gitu aja. Nah ini nanti pesan fikihnya itu, kita itu tidak boleh tidak memanfaatkan sesuatu yang memang oleh Allah sesuatu itu mestinya manfaat, apalagi pakai dinadari. Nggak boleh. Ya, saya nazar mobil itu nggak saya apa-apain, terus saya liatin aja. Ada mobil dinazarin, misalnya ini dikiaskan gitu ya, beli mobil diliatin doang, dosa tuh Pak, nggak boleh. Itu mobil, apalagi bini Pak, ke situ kiasnya. Itu sesuatu yang dinazari soalnya. Maaf ya, nggak boleh orang itu nazar sesuatu yang mestinya bisa diambil manfaat, dijadikan ibadah, tapi nggak dipakai ibadah. Lain hal kalau misalnya dia nggak nazar, dia beli rumah, udah dibeli, tapi nggak ditempatin, nggak cocok, nggak betah, akhirnya dibiarin. Ada kebun dibeli, udahlah dibiarin, nggak ada yang garap juga, itu nggak salah. Nah, intinya nazar pada sesuatu yang sifatnya ibadah atau sesuatu yang bisa dijadikan ibadah tapi tidak dipakai ibadah itu nggak boleh. Maaf ya, termasuk nazar nggak nikah, nggak boleh. Saya bukan nazar Pak, saya janji. Ya. Saya janji kalau suami saya meninggal, ya saya nggak akan nikah lagi sama anak-anak. Janji sama nazar beda ya. Tapi juga nggak usah gitu-gitu amat gitu kali. Ya. Ya. Ya kalau nggak pengen lain, tapi nggak pakai apa namanya? Nggak pakai janji, nggak pakai nazar. Ya kalau memang ya saya nggak bisa melupakan suami saya Pak, saya nggak bisa melupakan istri saya, ya itu lain hal. Tapi jangan dia apa namanya pakai nazar. Kayak nazar itu kan seakan-akan kalau dia kemudian menikah itu dosa kan gitu. Dan nazar begitu emang nggak boleh juga, harus dia apa namanya dibayar kafarat, dilanggar gitu. Gitu. Ya kalau suami istri bercanda, kalau saya mati situ jangan kawin lagi ya. Ya, emang kira-kira ada laki-laki ngomong kayak begitu sama istrinya? Atau kalau istri ada nggak ngomong begitu sama suaminya? Kalau saya nggak ada umur, tolong jangan kawin lagi ya Pak. Ada nggak yang begitu?
Gak usah ngomong gitu juga, kayaknya ya istrinya tahu agak susah lakunya. Ini mohon maaf ini yang gak laku-laku duda, dia mohon maaf bukan ini. Gak usah begitu. Ada istri yang ngomong, boleh Pak, Bapak nikah lagi, tapi syaratnya apa? Nunggu kuburan saya kering. Gampang kalau nunggu kering. Itu syarat pertama. Terus emang ada syarat apa lagi? Syarat kedua, tolong kuburan saya pagi sore disirami. Gak usah begitu. Nah, itu kalau ada orang yang kayak gitu tuh, mempersulit diri sesuatu yang mestinya bisa manfaat, rumah apapun kemudian gak manfaat, sampai dipakai nazar, mengharamkan diri untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang bisa diambil manfaat, itu berarti dia mengikuti jejak orang jahiliyah. Ada nasab dia menjahiliyah. Kalau bahasa sekarang ada apa namanya? Bahirah dan saibah itu onta. Wala wasilah. Kalau wasilatin itu kambing, bisa juga onta. Wala wasilatin ay asya' awin naqa allati tasilu akhaha, yakni kambing, dan Allah tidak menjadikan pada kambing dan onta betina juga yang lahir kembar dengan saudaranya. Ya. Nah, dulu orang jahiliyah punya adat apabila ada kambing betina atau onta betina melahirkan anak kembar jantan dan betina, dan yang betina mempunyai anak betina lagi, maka anak betinanya lagi disebut wasilah. Ribet banget. Punya onta atau kambing perempuan, lahir lagi perempuan, maka nggak boleh disembelih sama orang jahiliyah. Tadi nggak boleh dinaikin, nggak boleh dimanfaatin. Intinya begitu. Ribet sekali bikin aturan. Nah, Pak, kalau ada orang kampung dulu katanya kalau orang lahir Rebo Kliwon nggak boleh kawin sama Jumat, Wage atau Legi. Nah, itu sama, itu mirip-mirip jahiliyah, ribet banget. Mempersulit diri sendiri. Pak, kalau ada di kampung saya nggak boleh orang Sunda kawin sama orang Jawa. Emang kenapa? Musuhan. Dulu Majapahit sama siapa? Pajajaran. Nah, ini sama ini yang kayak gini-gini. Allah itu katanya sesuai pradugamu. Hidup ini kan sesungguhnya ngikutin prasangka kita. Kalau kita hidup berprasangka akan begini kalau saya nanti nikah, atau kalau saya kawin sama orang Jawa, kata orang Sunda ya, atau sebaliknya akan begini begitu, itu prasangka. Allah hanya mengikuti bukan mengikuti ya. Allah itu bersama, bukan mengikuti. Kalau mengikuti kesannya kayak Allah ngikutin, enggak. Maka orang itu harus punya prasangka baik semuanya dalam hidup. Gak punya jangan-jangan, enggak usah jangan-jangan. Ya, beda misalnya ada orang kemudian dia punya hitung-hitungan yang matang tentang sebuah pekerjaan. Kalau dia begini mulainya, biasanya begini. Itu namanya bukan prasangka, itu sudah terukur. Ya. Kayak misalnya orang masak kebanyakan air, nasi, jadi apa namanya? Bubur. Itu bukan ngikutin prasangka. Lu sih bilang jadi bubur, itu sih bukan prasangka, emang airnya udah kebanyakan kelihatan. Gitu. Paham ini? Sesuatu yang terukur itu tidak. Tapi yang dipakai orang jahiliyah itu aneh. Kalau nanti ada onta perempuan, kambing perempuan, lahir anak perempuan, lahirin perempuan lagi, orang mereka menyebutnya wasilah. Nah, itu mereka bilang jangan disembelih. Walaham juga tidak boleh. Ya, ada onta ham itu onta jantan. Taunya laki-laki dari mana? Enggak ada tak marbutohnya. Ma bahiratin wala saibatin wala wasilah. Jadi orang Arab itu pakai tak marbutoh,
titik dua itu kan menunjukkan perempuan. Nah, kalau han itu menunjukkan laki-laki. Al-fahlul ladzi yudrabu fi mali sahibihi adalah unta jantan yang berjasa menghamilkan unta betina, biasanya melahirkan asyrata abtunin, 10 anak. Waduh, ada unta pejantan. Kemudian kok bisa metengin unta perempuan sampai 10 kali. Maka begitu sudah 10 kali punya anak dari unta perempuan, ini juga nggak dipakai manfaat, tidak dipakai atau tidak diambil lagi pemanfaatannya, baik untuk dinaikin maupun disembelih. Nah, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Nah, orang jahiliyah bikin aturan sendiri. Yang onta-onta tadi nggak dinaikin lagi, tidak dipekerjakan, nggak disembelih, nggak diambil susunya. Dia bilang katanya itu aturan Tuhan. Padahal maja'alallah, Allah tidak pernah membuat aturan model begitu. Paham nggak? Ya mirip tadi saya bilang, ada orang lahir Rebo Wage, katanya nggak boleh kawin sama apa namanya? Nah, ditanya itu aturan Tuhan? Bukan. Ini nenek moyang kita bilang begitu. Dan biasanya pas terus. Nggak boleh pergi hari Selasa, nggak boleh pergi hari Sabtu. Saya pernah ngisi pengajian di Brebes. Yang pertama, Brebesnya dekat Perupuk, ke sana dikit mau Bumi Ayu, dekat Benda. Sebelum saya ceramah, lurahnya naik ke atas podium sambutan, minta kepada warganya dengan permintaan yang sungguh-sungguh. Kata lurahnya, bapak-bapak, saudara-saudara sedulur, nuwun tulung nggih, nyulung tulung. Mbok ya adat mriki, kepercayaan mriki yang kalau ada orang meninggal hari Selasa apa Sabtu, nggak ada yang berani nganter ke kuburan, karena katanya kalau ada mayit meninggal hari Selasa apa Sabtu, biasanya ngajak yang nganter. Paham nggak nih? Jadi kan dalam adat sana itu, kalau ada orang meninggal hari Selasa atau Sabtu, nanti yang nganter ke kuburan ada aja besoknya lusa seminggunya mati. Karena kepercayaan itu, maka di sana kalau ada mayit meninggal hari Selasa atau Sabtu, sepi Pak yang nganter. Paling itu ya keluarga dekatnya, RT aja kadang nggak berani. Masya Allah. Lurahnya sampai sambutan. Nah ini kan namanya kan ya tadi dibikin-bikin sendiri. Padahal Allah nggak pernah bilang begitu. Nah, belum lama lagi, nggak jauh maksud saya, masih di Brebes lagi, di daerah Larangan. Kali ini cerita tentang haji. Di situ tuh saya pernah ceramah, Walimatus Safar, jamaah saya udah meninggal, Allah yarham, Haji Warjo. Kakaknya pergi haji udah sepuh, umurnya 60 sekian, sepuh lah. Dan di situ tuh orang haji tua semua, nggak ada gitu yang muda, tua semua. Padahal waktu itu belum antri kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin ya antri ya, tua karena antri. Waktu itu saya ingat masih 20 tahun yang lalu lah, nggak pakai antri haji, gampang kan? Itu tua-tua, walaupun kaya. Nah, saya tanya sama orang sana, kenapa orang sini kok haji tua-tua? Temriki Pak Kiai, menawi wonten tiyang haji tesenen, biasanya pulang cepat mati. Yang benar, saestu disebut. Ya, misalnya si Bulan, Kaji Warisno, ya, Kaji Samsuri, pergi haji umur 40 tahun, pulang sebulan meninggal. Malah ada yang lebih muda lagi, umur 35, Kaji Samsuri, seminggu mati. Makanya orang sini kalau haji nunggu tua. Andai kata pulang mati, ya wis memang pantes. Aduh repot ini.
Nah, jadi kan kalau kita lihat ya, yang contoh-contoh kayak tadi itu yang nggak mau nikah karena gini, nggak mau pergi karena hari Selasa, nggak mau mantu bikin acara kawinan kalau bulan Safar, itu ya ada ya? Ada kan? Bulan apa? Suro, Safar. Itu memang adat-adat jahiliyah. Itu sejak dulu ada, Pak, bukan sekarang. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan nggak usah bilang begitu, dibilang ini hukum dari Tuhan. Itu Allah nggak pernah bikin begitu. Orang yang namanya meninggal, itu pasti karena ajal. Dan orang ajalnya datang, pasti karena jatah rezekinya udah habis, Pak. Betul, dalam satu kitab, Irsyadul Ibad, syarahnya itu dijelaskan dalam kitab Manahijul Indah. Kalau ada orang meninggal itu pasti karena sudah ajal. Kan itu kan? Ya. Di akhir surat apa itu? Ada ayat berbunyi, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Wa ma tadri nafsun, dan seseorang tidak pernah tahu madza taksibu ghada, apa yang dia lakukan esok hari. Besok dia mau ngapain kadang-kadang nggak tahu. Ada yang sudah punya rencana, nggak jadi. Ada yang tidak berencana, melakukan. Ada yang begitu. Nah, artinya ayat ini hanya menjelaskan nggak bisa dipastikan. Orang cuma punya rencana. Anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mau punya rencana, Pak Haji Somad mau punya rencana, Allah punya rencana lain. Itu yang terjadi pada kapan itu. Udah rencana malam Senin ngaji ya Pak Haji ya. Gara-gara delay setengah jam, wassalam. Karena dihitung nggak cukup. Semalam sampai sini. Udahlah. Cuman setengah jam. Orang mau pergi naik pesawat. Sebaliknya. Gara-gara macet setengah jam ketinggalan pesawat. Ada nggak yang begitu? Masya Allah. Ya Rabb. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak pernah tahu seseorang di negeri mana dia akan meninggal. Tadi subuh saya mendengar info yang mengagetkan subuh tadi. Ketua MUI Banten yang juga pengurus NU Banten yang masih saya kenal, Masya Allah, pergi haji. Sekarang hari Jumat ya, Kamis. Sampai di Jeddah Jumat atau Kamis sore, istirahat, mau ambil umrah, mandi, mau ambil umrah wajib, mandi ihram, ya, kemudian namanya Ki Hamdi Ma'ani, ya, mandi, sholat sunnah lah, sholat lah, ya. Terus membuka kopernya, itu jatuh, wafat, Masya Allah. Itulah di ayyi ardin tamu. Cuman ini indah karena sudah niat pergi pakai ihram, mungkin sudah niat. Ya Allah, kira-kira mau meninggal begitu? Kalau pensiunan saya mau aja. Emang uswayai cari berbes kayak gue. Ya udah waktunya. Dulu ada Kiai Brebes, Kiai Masyuri, ya, Mas Rudi. Itu memang ngomong terus, saya minta sama Allah
meninggalnya di Madinah, pengen jejer dekat sama Kanjeng Nabi, artinya pengen meninggal di kota Nabi atau di Mekah, meninggal di Madinah. Jadi kan kalau duitnya banyak boleh ngomongnya gitu. Duitnya banyak, setiap bulan umroh, 2 bulan sekali umroh, 3 bulan sekali umroh. Kalau ditanya, saya niat minta sama Allah, kalau boleh meninggal, kalau nggak di Mekah, di Madinah. Nah, memang meninggal itu yang boleh diminta tempat cuma Mekah sama Madinah. Ada hadisnya itu. Yang meninggal yang boleh diminta tempat request tempat itu cuma di situ. Siwahuma atau selain Mekah Madinah nggak punya kelebihan keutamaan. Apalagi cuma di Al-Azhar Memorial Garden di Kerawang itu nggak ada keutamaan pahalanya. Cuman San Diego ya, nggak ada. Tapi kalau di sana ada. Mekah, Madinah, ya tapi itu ya rezeki juga. Kadang-kadang ada orang bolak-balik doa, ya Allah, udah sepuh lagi. Mohon kalau dikasih, bolehlah saya meninggal kalau nggak di Mekah, di Madinah. Saya sudah minta ikhlas sama keluarga. Bolak-balik ke sono, meninggalnya di Priuk juga. Gitu. Itu ada orang Priuk soalnya. Dulu kan belum zaman umrah ya, haji masih gampang. Kalau sekarang umrah lah yang gampang ya. Walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir itulah yang kemudian membuat-buat yaftaruna 'alallahi al-kadziba, membuat kebohongan atas nama Allah. Wa fi nisbatihi ilallah. Ya, dia bilang ini ontak model begini yang tadi saya sudah jelasin itu nggak boleh disembelih lah apalah. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan mereka tidak punya otak, hati, tidak punya tidak mau merenungi omongannya. Kalau orang merenungi omongannya kan mestinya dia tahu, masa iya Allah bikin kayak gitu, Allah yang menciptakan. Lagi pula tidak ada penjelasannya dalam kitab suci. Wa idza qila lahum, apabila dipertanyakan kepada mereka, kenapa kamu kok mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, bernazar pada sesuatu yang mestinya bisa diambil manfaat, kamu bilang ini dan itu. Ta'alau ila ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah ajarkan, Allah perintahkan. Wa ilar rasuli, dan ikutilah apa yang sudah Rasul jelaskan. Qalu, maka mereka menjawab, hasbuna, kami cukupkan, ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka kemudian mengatakan, sudah, ya ini sudah kami dapatkan dari orang tua kami dulu. Dari dulu begini Pak, kalau pergi jangan Selasa atau Sabtu. Kalau pergi di tengah jalan dipotong sama kucing, ya jangan lanjutin. Biasanya ada sesuatu. Ada supir begitu. Udah jalan, naik mobil, dipotong sama kucing. Balik. Kayak gini biasanya nih, ntar ada aja nih, bannya meledos, radiator rusak lah, nabrak lah. Saya biasanya begitu. Ini nih, dalam konteks antropologi yang berkembang di masyarakat jahiliyah itu dulu begitu. Sekarang juga di Indonesia kadang-kadang masih ada. Yang orang kita misalnya mengikuti fenomena sosial atau tradisi atau antropologi yang juga terjadi pada masa lalu. Pemali kata orang Sunda apa namanya? Pemali jangan. Onta begitu jangan. Jangan disembelih. Kalau ada ayam begini jangan. Pamali orang Sunda kawin sama orang Jawa, ya. Nah, pamali begini, padahal tidak ada sama sekali ajaran agama yang menjelaskan itu. Nah, pelajaran daripada ayat ini sebenarnya adalah kita itu tidak boleh memelihara pantangan-pantangan yang tadi saya sudah jelaskan itu ya.
seperti di Brebes, pantangan-pantangan apapun ya, yang dalam agama tidak ada. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. La ya'lamun apa? Awalau kana aba'uhum, apakah jangan-jangan ada bapak-bapak mereka itu la ya'lamuna syai'an. Kamu ikutin orang tua. Orang tuamu sendiri atau bapak-bapakmu, nenek moyangmu tidak mengetahui tentang itu, yang ngikutin juga. Wala yahtadun, dan mereka tidak juga mendapatkan hidayah. Masyara Allahu aslan tahrima hadhihi al-asya'il arba'ah. Dalam tafsir Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan, Allah sama sekali Pak, Bu, tidak pernah mensyariatkan 4 hal tadi itu yang diharamkan itu. Binatang yang bahiro, saibah, wasilahan. Tapi orang jahiliyah lah yang kemudian mengatakan itu dari Allah. Itu padahal Allah tidak pernah. Ya. Dan ini sebenarnya adalah tradisi yang diikuti tanpa dasar. Ya. Dulu ada orang ya, pada masa Nabi namanya Amr bin Luhai bin Qum'ah bin Khindah. Nabi dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada kaitannya dengan ayat tadi. Kata Nabi, Rawal Bukhari telah meriwayatkan hadis Imam Bukhari min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dan. Aku melihat neraka jahanam itu apinya saling memakan, saling nyambar gitu. Wa ra'aitu Amran, dan aku melihat si Amr. Amr ini tadi Amr bin Luhai. Ya. Yajurru qasabahu, nyeret-nyeret ususnya. Masyaallah. Ususnya diseret-seret di neraka. Wa huwa awwalu man sayyabas sawaib. Kata Nabi, Amr itu adalah orang pertama ya yang ngajarin ada onta saibah nggak boleh diambil manfaatnya. Ya. Nah, makanya dalam riwayat lain ada orang yang merubah ya. Jadi dalam riwayat ini ya, fama ra'aitu rajulan ashbaha bi rajulin minka bihi wala bihi minka. Kebetulan dulu ada orang namanya Akhtam. Kata Nabi, aku melihat Amr bin Luhai ibnu Qum'ah bin Khinzib sedang menarik ususnya. Dan aku belum pernah melihat ada orang yang paling mirip dengan Amr bin Luhai dari dirimu. Aduh ya Rasul, saya khawatir jadi kalau kesana katanya saya mirip, padahal si Amr kau lihat di neraka, lah saya mirip wajahnya. Maka Rasulullah SAW, Nabi menjawab, la, oh enggak. Innaka mu'min wa huwa kafir. Beda. Kau mukmin, dia kafir. Tapi dialah, kata Nabi, innahu awwalu man ghayyara dina Ismail. Amr bin Luhai adalah orang pertama yang merubah agama Nabi Ismail. Wa bahhara al-bahira, dialah yang pernah pertama kali menetapkan hewan bahiro nggak boleh dinaikin, nggak boleh dimanfaatkan. Wasayyabas sa'imah, dan tadi
onta saibah tidak boleh diambil manfaat, wa hamal hami, dan dialah yang pertama kali mengatur, membuat aturan onta laki-laki yang pernah metengin onta perempuan berapa kali? 10 kali nggak boleh diambil manfaat. Nah, ini saudara-saudara tentang cerita kenapa ayat ini turun. Adapun pesan kehidupan daripada ayat ini tadi saya sudah jelaskan adalah sederhana. Pertama, Allahu khaliqul khalq. Allah itu adalah zat yang menciptakan semua makhluk. Mau manusia, mau binatang, ya onta, ya kambing, ya buah-buahan, ya tumbuh-tumbuhan. Terus huwa masdarus syara'i wal andimati kullu halin nas. Allah juga sumber syariat atau sumber aturan. Semua aturan, semua syariat dari Allah. Wa kullu syar'in lam yashra'hu Allah fahuwa marfud. Oleh karenanya kalau ada katanya aturan yang itu bukan datang dari Allah dan pakai akal sehat kita bertentangan. Iya ya. Masa onta diciptain padahal sudah halal sejak awal nggak boleh dimakan, kan aneh. Kecuali memang ada syariat yang Allah katakan babi nggak boleh dimakan sejak awal. Ada juga orang dulu kalau ada jago, ayam jago udah tua jangan dimakan. Itu lain, memang anak keras. Itu jangan jago, orang juga sama kalau udah tua. Biar kata direndam pakai apa namanya? Kapur, masih keras ya? Betul ya? Itu sih bukan ayamnya yang kalah kalau digigit. Yang dimakan kalau gitu. Itu sih bukan yang haram, apa namanya? Karena dosa. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini begitu. Kalau mereka bilang ini katanya bapak saya, lu bapaknya emang dia dapat apa namanya? Apakah dipakai akalnya? Kalau mereka pakai, dia pasti akan menemukan nggak masuk akal. Ini dan intinya memang ya orang jahiliyah itu suka mengharamkan sesuatu daripada binatang atau ciptaan Allah yang pada dasarnya halal, yang padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan. Nah, kenapa mereka haramkan? Yang ikutin hawa nafsu. Maka Allah tegur lewat 2 ayat. Ya. Saudara-saudara, jadi sekali lagi ada yang kemudian menjadikan dalil lewat ayat ini yang tidak setuju dengan hukum wakaf. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan ini, kalau ada pertanyaan terkait 2 ayat ini, saya silahkan. Monggo, silahkan. Ya. Ada? Ini ada telepon penting dari PBNU. Halo, Yofus. Salam. Kenapa, Bos? Masya Allah. Iya, saya mau berangkat haji. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba Pak ini Gus Fahrus, coba Gus Fahrus. Saya lagi di masjid, lagi baca kitab. Kagok saya. Ya. Di sini. Ya.
Andai kata nggak bisa lagi sini. Ya. Sudah ada. Ini tadi maaf ikhbar tentang puasa. Awal Zulhijjah, karena saya ngaji terus tadi minta otorisasi. Insya Allah sih besok 1 Zulhijjah. Memang di Mekah lebih dulu, ya, karena posisi hilalnya di sini belakangan. Jadi kalau hilal itu duluan di Kulon, makanya Kulon duluan, Pak. Ya, kalau sholat duluan di Wetan. Ya, karena matahari terbitnya dari timur. Kalau bulan terbitnya dari Kulon. Makanya kalau orang suka ngomong, Mekah udah puasa, dia nggak tahu. Karena patokannya bulan dari mana? Kulon. Ngelihatnya di Kulon, bukan di Wetan. Kalau matahari terbit ngelihatnya di Wetan atau di Kulon? Baik. Ada yang tanya nih? Ya. Kalau tidak ada, sampai sini dulu, karena ini apa dibaca satu lagi? Lanjut satu lagi? Berapa menit lagi? Ya, satu ayat lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian tetap menjaga diri kalian saja, ya, secara proporsional. La yadurrukum, tidak akan berbahaya dan membahayakan pada kalian, man dhalla, orang yang sesat, idza tadaitum, selama kalian sudah mendapatkan hidayah. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kalian, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan memberikan petunjuk atau memberitahu kepada kalian, bima kuntum, dengan apa sesuatu, ta'malun, yang kalian kerjakan. Saudara-saudara, ayat ini turun dalam sebuah asbabun nuzul, ya, ada sebuah riwayat maksud saya, yang diceritakan oleh Imam Al-Wahidi dari Ibnu Abbas. Nabi itu pernah berkirim surat kepada penduduk Hajar. Hajar itu adanya sekarang di Bahrain, untuk masuk Islam. Yang dikirim nama sahabatnya Munzir bin Sawi. Kata Nabi kepada sahabat yang dikirim, fa in abau falyu'addul jizyah. Dikirim sahabat ke sana. Kalau dia mau masuk Islam, syukur. Kalau nggak mau, ya suruh bayar upeti. Jizyah itu bahasa sekarangnya apa namanya? Upeti, pajak badan. Dikirim surat Nabi ke sana. Di situ ada sebagian orang Yahudi, orang Arab, orang Nasrani, Sabi'i, Majusi. Mereka tidak mau masuk Islam, lebih memilih bayar jizyah pajak. Nah, Nabi jawab kepada orang Arab, kalau yang Yahudi sama Nasrani, dia bayar pajak atau upeti, jizyah, diterima. Tapi orang Arab tidak. Harus masuk Islam, kalau enggak, perang. Nah. Begitu dibaca surat ini oleh mereka yang dari Arab,
masuk Islam. Tapi yang Majusi, yang ahli kitab Yahudi Nasrani memilih bayar upeti jizyah. Kemudian bicaralah sebagian orang munafik dari Arab, kaget atas keputusan ini. Loh. Kata yang masih Arab, Muhammad ini berarti diutus buat membunuh orang ya kalau dia nggak mau masuk Islam. Masa yang diterima upetinya cuma orang Yahudi Nasrani. Nah, akhirnya mereka bilang fala narahu illa qabla qubila min musyriki ahli Hajar ma radda ala musyrikil Arab. Mereka kemudian berkata, kita melihat Muhammad ini hanya menerima illa qabila, kecuali dia menerima dari musyriknya orang ahli Hajar sesuatu yang dia tolak dari musyriknya Arab. Jadi dianggap begitu. Singkat cerita, turunlah ayat ini. Tapi ayat ini secara umum menjelaskan kepada kita bahwa kaum muslimin itu dimanapun kita berada, pesannya tidak perlu khawatir. Kita itu kalau kumpul dengan orang siapapun, termasuk yang ahli maksiat, di mana kita tinggal, selagi kita yakin kita dalam hidayah Allah, selama kita lurus. Maaf nih, kita kerja di satu komunitas itu katanya maaf perilakunya nggak benar, kalau kita masih lurus nggak ada masalah. Nah, yakini itu. Anak kita Pak, anak saya di Amerika kuliah, didikan agamanya gimana? Alhamdulillah benar, aman. Istri kita nih, suaminya kumpul sama bapak-bapak yang rata-rata poligami. Tapi dia tahu suaminya orang yang setia sama istrinya. Setia itu bahasa halus dari takut. Musyrik berarti ya. Tidak. Itu dulu ada guyonan, benar cerita. Katanya di sorga diperintahkan masuk oleh malaikat orang yang takut istri dari pintu kiri, yang tidak takut istri masuk pintu kanan. Almarhum Pak Harto masuk dari pintu kanan. Padahal katanya dulu terkenal butin galak, betul ya? Almarhum. Malaikat tahu kalau Pak Harto ini takut istri, tapi kenapa masuk dari pintu kanan? Yang itu buat orang-orang yang mestinya masuk surga, tapi punya istri, dia tidak takut istri. Kata malaikat, maaf Pak, Bapak salah masuk ini. Ini pintu buat orang yang tidak takut istri. Apa namanya? Yang tidak takut istri. Ya. Nah, kata Pak Harto, ini saya justru diperintah. Oh salah masuk, dia masuknya ke kiri gitu ya. Ya ini saya justru diperintah istri saya. Kira-kira gitu. Nah orang itu, kalau dia, saudara-saudara, insya Allah sudah on the track, anaknya, dirinya, ya lingkungannya seperti apapun, dia tidak akan terpengaruh. La yadurrukum man dalla idza hadaitu. Ya kayak ikan, walaupun masuk di laut, tapi dia tidak asli. Karena dia sudah dapat hidayah. Itu sebenarnya perintah daripada ayat ini. Ya'murullahu ibadahul mu'minin. Allah memerintahkan pada hambanya, ya dia selagi melakukan kebaikan, insya Allah dia akan selamat. Walaupun orang di sekitarnya itu macam-macam. Baik, nanti kita lanjutkan tentang
Bagaimana wasiat bagi orang yang sakit, udah di masa tuanya, wasiat harta. Boleh apa enggak lebih dari sepertiga? Atau boleh apa enggak? Kemudian dia berwasiat salah satu asetnya diberikan pada satu anak, tidak pada anak yang lain. Nah, itu nanti kita bahas pada kajian yang akan datang. Ya, insya Allah mungkin kita libur sekali kali. Ya, karena saya haji insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا